ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi nomor atom dan nomor massa. Ini merupakan materi pelajaran untuk kelas 10. Tapi sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Dan kita kenalan dulu dengan pengertian dari nomor atom dan nomor massa. Oke, yang pertama kita ke pengertian nomor atom. Nomor atom itu kedepannya akan dinotasikan dengan Z, dan itu menunjukkan jumlah proton atau muatan positif atau jumlah elektron dari atom tersebut. Nah, nomor atom ini merupakan ciri khas setiap unsur. Maka dari itu, atom bersifat netral jika jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya, dan dari situ kita tahu kalau nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Sedangkan pengertian untuk nomor massa adalah nomor yang menyatakan banyaknya proton dan neutron, artinya penjumlahan ya, yang menyusun inti atom dalam suatu unsur. Nah, massa elektron yang sangat kecil dan dianggap nol, sehingga massa atom hanya ditentukan oleh inti atom yang di dalamnya mengandung proton dan neutron. Oke, ketika kita berbicara mengenai atom, maka nanti akan ada juga istilah yang namanya ion. Ion merupakan atom-atom yang sudah melepaskan atau menerima elektron, sehingga atom tersebut menjadi bermuatan. Nah, akan ada dua ketentuan untuk ion ini. Yang pertama, jika atomnya melepaskan elektron, maka ionnya akan bermuatan positif dan selanjutnya kita sebut dengan kation. Sedangkan jika atomnya menangkap elektron, maka dia akan bermuatan negatif dan selanjutnya akan kita sebut sebagai anion. Untuk besarnya jumlah muatan dari suatu ion akan bergantung pada jumlah elektron yang dilepas atau diterima suatu atom. Misalkan, jika suatu atom melepas satu elektron, maka dia akan bermuatan positif 1. Dan jika suatu atom dia menerima satu elektron, maka dia akan bermuatan negatif 1. Begitupun juga jika dia melepaskan atau menerima lebih dari satu elektron, maka muatannya akan mengikuti jumlah elektron yang dilepaskan atau diterima oleh atom tersebut. Ketika kita berbicara mengenai nomor atom, nomor massa, dan lambang unsur atau lambang atom, kita nanti akan ketemu dengan notasi seperti ini. Ada A, ada Z, dan ada X, di mana A merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom, dan X merupakan lambang dari suatu atom atau suatu unsur. Dan jika nomor atom dan nomor massa tersebut kita hubungkan dengan partikel subatomik, maka akan kita dapatkan kalau jumlah proton itu sama dengan Z, jumlah elektron itu adalah Z dikurangi dengan muatan dari atom tersebut ya. Dan jumlah neutron merupakan selisih antara A min Z atau selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Karena apa? Karena A atau nomor massa merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Oke, saya punya contoh soal atau coso yang pertama. Hitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari 2311Na. Kita identifikasi dulu, ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan. Maka
jumlah proton atau P-nya itu sama dengan Z, yaitu nilainya adalah 11. Jumlah elektronnya yaitu Z dikurangi dengan muatan, Z-nya adalah 11 dan muatannya adalah 0, maka 11 kurangi 0 ketemunya adalah 11. Dan jumlah neutron yang merupakan selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Sehingga kita dapatkan 23 kurang 11 sama dengan 12. Dan ini adalah senyawa netral, sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau untuk senyawa netral maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Oke, untuk soal yang kedua, hitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari 2713Al3+. Ini merupakan contoh ion positif. Maka untuk ion positif bisa kita identifikasi kalau jumlah protonnya ini sama dengan Z, yaitu nilainya adalah 13. Jumlah elektronnya yaitu Z kurang dengan muatan. Di sini kita dapat muatannya itu adalah 3 ya. Berarti 13 kurang 3, maka jumlah elektronnya adalah 10. Dan jumlah neutron yaitu selisih antara A atau nomor massa kurangi nomor atom, yaitu 27 kurang 13, maka akan ketemu 14. Dan yang harus diingat adalah untuk ion positif, maka jumlah proton akan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah elektron. Untuk contoh soal yang ketiga, hitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari 3517Cl-. Ini merupakan contoh untuk ion negatif. Maka kita identifikasi kalau jumlah proton sama dengan nomor atom atau sama dengan Z, yaitu nilainya adalah 17. Dan jumlah elektronnya itu Z kurang dengan muatan. Ingat, karena dia muatannya adalah -1, maka kita tuliskan -1 ya. Jadinya adalah 17 dikurangi -1, maka jumlahnya atau nilainya adalah hasilnya 18. Dan jumlah neutron, nomor massa 35 dikurangi nomor atom 17, ketemunya nilainya adalah 18. Ingat, untuk ion negatif maka jumlah proton akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elektron. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai materi pembelajaran kimia yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.